Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, semoga kita semua sehat semuanya ya. Nah, dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana belajarnya, masih semangat? Coba Ibu tes dulu ya. Pengen tahu nih semangat belajarnya atau tidak. Tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan belajar seperti biasa ya, pembelajaran pendidikan agama Islam, di mana materinya yaitu tentang menyayangi anak yatim. Ya, nah sebelum ke pembahasan, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama yaitu tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat memahami ya, menyayangi anak yatim dengan benar ya. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik mampu menjelaskan tentang materi menyayangi anak yatim dengan baik dan benar. Nah, yang ketiga, nanti peserta didik dapat membuat sebuah proyek tentang menyayangi anak yatim. Nanti Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat sebuah proyek yang bertemakan tentang menyayangi anak yatim. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Siap ya? Nah, nanti kalau Ibu sebut namanya, cukup kalian menjawab dengan siap semangat. Siap ya? Bisa tidak? Oke, contoh misalkan Ibu absen. Ayo Clara, jawab. Saya semangat. Yang keras suaranya ya. Oke, absen dulu ya. Saya semangat. Dengarkan dan perhatikan. Ayo Clara. Oke, terima kasih. Ayo Dea. Iya. Depa Nuril Fajri. Saya semangat. Iya. Dika Arya Pratama. Saya semangat. Iya. Kemudian Fitri Ayati Oman Fitri. Iya. Semangat ya, suaranya harus keras ya, biar belajar kita itu apa namanya? Semangat ya. Nah, udah ya. Selanjutnya, sebelum pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke, silakan dipimpin dengan ketua kelasnya. Jika berjalan dimulai, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, mudah-mudahan pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Hafal lagu Indonesia Raya? Silakan berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Nah, terima kasih ya udah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, baiklah, selanjutnya Ibu akan menceritakan sebuah cerita inspiratif yang berjudul tentang cahaya di balik langit kelabu. Ini sebuah cerita yang menggambarkan seorang anak yang kehilangan anaknya, tetapi mempunyai mimpi yang luar biasa sampai anaknya itu sukses. Sukses karena bantuan dari orang-orang sekitar. Nah, bisa didengarkan untuk cerita inspiratifnya? Ya, oke. Dengarkan ya. Nah, cerita inspiratif cahaya di balik langit kelabu. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang anak yatim bernama Bayu. Ayahnya telah meninggal ketika ia berusia 5 tahun. Dan ibunya pergi menghadap Sang Pencipta setahun kemudian karena sakit keras. Sejak itu, Bayu tinggal bersama bibinya yang sederhana namun penuh kasih sayang. Bayu adalah anak yang cerdas dan penuh semangat. Meskipun hidupnya penuh keterbatasan, setiap pagi sebelum pergi ke sekolah, ia membantu bibinya menjual kue di pasar. Dengan senyuman yang tulus, ia menyapa setiap pembeli dan kehadirannya selalu membawa kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarnya. Namun, mimpi Bayu tak sekecil kampung halamannya. Ia ingin menjadi seorang insinyur dan membangun sekolah di desanya, agar anak lain tak perlu berjalan jauh untuk menuntut ilmu. Tetapi, bagaimana mungkin ia bisa mencapai mimpi itu dengan kondisi yang serba terbatas? Nah, melihat semangat Bayu, para tetangga mulai tergerak. Pak Arman, seorang guru di sekolah, sering memberi Bayu buku-buku tambahan. Bayu, ilmu adalah pintu menuju impianmu. Jangan pernah berhenti belajar, kata Pak Arman sambil menyerahkan buku fisika bekasnya. Bu Siti, pemilik warung dekat pasar, sering memberikan makanan tambahan untuk Bayu. Kamu harus tetap sehat. Nah, dengan tubuh yang kuat, kamu bisa belajar lebih giat, ujarnya. Bahkan Pak Johan, seorang petani sukses di desa itu, diam-diam membayarkan uang sekolah Bayu. Anggap ini sebagai investasi untuk masa depan desa kita, katanya suatu hari ketika Bayu mengetahuinya. Berkat dukungan dari banyak orang, Bayu lulus sekolah dan dengan nilai terbaik. Ia mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di universitas ternama di kota. Setiap kali merasa lelah, Bayu mengingat wajah-wajah penuh harapan orang-orang desanya. Bertahun-tahun kemudian, Bayu kembali ke desanya bukan sebagai seorang anak yatim yang penuh keterbatasan, tetapi sebagai insinyur sukses. Ia membangun sekolah yang didedikasikan untuk ibunya dan ayahnya, serta semua orang yang telah membantunya. Sekolah itu diberi nama Cahaya Harapan, tempat di mana anak-anak desa bisa belajar dan bermimpi besar seperti Bayu. Dengan air mata bahagia, Pak Arman, Bu Siti, dan Pak Johan menyaksikan Bayu yang dulu mereka bantu kini menjadi cahaya bagi generasi baru. Tidak ada mimpi yang terlalu besar jika kita saling mendukung, kata Bayu saat peresmian sekolah itu. Desanya dulu sunyi kini penuh semangat dan harapan berkat seorang anak yatim yang berhasil meraih mimpinya karena cita dan kebaikan dari orang-orang di sekitarnya. Dapat dipahami ceritanya? Ya, jadi kesuksesan Bayu itu ternyata tidak hanya Bayu saja, tetapi dari orang-orang
sekitar yang mendukungnya. Jadi kalau misalkan kita ayah kita sudah meninggal ya, misalkan jangan berputus asa ya. Cerita Bayu juga di sini yang keterbatasan, yang ayahnya sudah meninggal bisa mendirikan sekolah yang begitu luar biasa. Jadilah anak yang penuh mimpi yang tinggi, penuh cita-cita yang tinggi. Paham ya? Oke. Nah, baiklah. Coba Ibu akan bertanya mengenai seputar cerita ya, yang berkaitan dengan cerita. Nah, dari cerita tadi kita sudah mengetahui ya bahwa kesuksesan anak yatim itu tidak lepas dari dukungan masyarakat ya, atau dukungan orang-orang di sekitar. Nah, sudah mendengarkan ceritanya tadi? Coba Ibu mau bertanya, mengapa penting menyayangi anak yatim? Cung yang bisa. Oke, silakan Depa, bacakan. Membantu mereka meraih masa depan. Anak yatim yang seringkali kehilangan sosok pelindung utama seperti orang tua, dengan memberikan dukungan dan kasih sayang, kita dapat membantu mereka untuk terus berkembang dan meraih mimpi mereka, seperti Bayu dalam cerita. Iya, jadi yang pertama ya, mengapa kita harus menyayangi anak yatim ya? Bisa membantu mereka meraih masa depan ya. Kemudian siapa lagi yang bisa menjawab? Cung, angkat tangan. Oke, Surya dulu, silakan. Terus? Iya ya, kasih sayang kepada anak yatim ya, menunjukkan bahwa kita itu peduli terhadap sesama. Nah, itu jadi kalau kita ada teman kita yang kehilangan ayahnya, kita harus peduli, harus empati ya, seperti itu ya. Jangan diolok-olok, itu tidak boleh. Kenapa? Karena sudah jelas ya di dalam Al-Quran juga kita itu harus menyayangi anak yatim, seperti yang terkandung dalam surat Al-Ma'un itu ya. Jadi tidak boleh mengolok-olok anak yatim. Ya, terima kasih ya atas jawabannya, kalian luar biasa, hebat sekali. Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan ya, kesimpulan dari tadi pertanyaan dan jawaban kalian ya, mengenai cerita tadi, inspirasi tadi tentang anak yatim yang sukses luar biasa. Nah, dapat disimpulkan ya bahwa menyayangi anak yatim itu bukan hanya tentang materi dan uang saja ya. Jadi misalkan tidak hanya bantuan materi ya, tapi juga memberikan perhatian, harapan, dan rasa percaya diri. Mereka juga bisa menggapai bintang-bintang di langit. Jadi kita sebagai orang Islam, orang Muslim, atau misalkan kita melihat teman kita ya, harus didukung ya, harus dibantu, harus dikasih perhatian ya. Perhatian yang seperti apa? Ya, contoh kecilnya misalkan teman kita yang sudah ayahnya sudah meninggal, bisa dengan perhatian diberikan jajan dulu, misalkan seperti itu, bisa ya. Nah, kalau kita banyak uang, kan banyak yang punya uang lebih misalkan, nah kita mengasih uang gitu. Nah, itu salah satu contoh memberikan atau menyayangi anak yatim. Paham ya? Tepuk semangat Bapak. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, terima kasih untuk kita semua. Tepuk tangannya mana? Duaan doang goblok. Baik. Oke, mau aja Keke. Walau. Daripada si itu salah. Dapat kita Pak, catetan apa?
Gimana diskusinya? Sudah beres? Sudah. Apa dramanya? Tentang apa temanya? Harapan baru. Harapan baru. Siapa yang jadi anak yatimnya siapa? Oh, Depa. Terus siapa lagi perannya? Sama Fitri. Oke. Ya, tadi diskusi enggak teman-temannya? Diskusi. Oke, terima kasih. Nanti praktik di depan ya. Ya. Siap ya? Siap ya? Siap. Oke, terima kasih ya. Ya. Wah, ini kelompok visual buat apa? Poster. Poster tentang berbagi. Oh iya, berbagi itu indah. Ya, keren ya posternya. Silakan bereskan ya. Nanti tampil di depan ya, siap ya? Siap. Ini kelompok auditori. Auditori membuat puisi, temanya tentang menyayangi anak yatim. Sudah membuat puisinya? Sudah. Oh iya. Nanti praktik di depan ya, presentasi satu orang tampil di depan untuk membacakan itu puisi ya. Diskusi nggak tadi? Iya, terima kasih ya. Oke. Gimana? Sudah beres tugasnya? Sudah. Siapa yang mau tampil pertama ke depan? Angkat tangan. Kalau tidak ada yang angkat tangan, Ibu tunjuk aja ya. Siap ya? Siap, silakan dimulakan ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok auditori akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Menyayangi Anak Yatim. Anak yatim tiada yang mengiringi, tinggal sepi dalam hening yang menyakitkan hati. Namun di matamu ada harapan yang berkilau, sekuntum bunga di tengah gersang penuh makna. Menyayangi bukan sekedar memberi, tapi memberi pelukan yang tak pernah lepas. Memberi kasih yang tulus dari hati agar kau tahu dunia tak selalu keras. Kami akan jadi tangan yang mengangkat perlindungan yang selalu ada, tak pernah berpaling, karena setiap anak yatim adalah cahaya pantas untuk dicintai dan disayangi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tepuk tangan untuk auditori yang sudah tampil. Mana tepuk tangannya? Ya, luar biasa ya. Itu adalah sebuah puisi ya tentang menyayangi anak yatim. Nah, sekarang silakan kelompok visual maju ke depan semuanya. Yuk, nah, maju ke depan semuanya. Nanti ditampilkan seperti ini ya. Silakan. Perhatikan ya teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita akan melihat penampilan dari kelompok visual. Ya, kita dengarkan ya apa yang dibuatnya. Siap ya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual membuat poster tentang menyayangi anak yatim dengan tema berbagi itu indah. Kenapa kami mengambil tema berbagi itu indah? Karena kami yakin dengan berbagi kita akan mendapatkan pahala yang berlipat. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangannya mana? Ini ya. Oke. Perhatikan teman-teman semua, kelompok terakhir yaitu kelompok kinestetik ya. Silakan kalian perhatikan kelompok kinestetik menampilkan drama pendek. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan menampilkan sebuah drama pendek yang berjudul Harapan Baru. Tokoh dalam drama yaitu Rina sebagai anak yatim, Bu Siti sebagai tetangga yang baik hati. Selamat menyaksikan. Rina, kenapa duduk sendirian di sini? Apa yang membuatmu tampak begitu sedih? Aku kangen ayah, Bu. Rasanya semua jadi berbeda setelah ayah pergi. Aku gak tahu harus bagaimana. Aku tahu ini tidak mudah kehilangan orang yang kita sayangi. Itu sangat berat, tapi ingat, kamu tidak sendirian. Ada banyak orang yang peduli padamu.
Tapi aku merasa sendiri, aku gak bisa lagi cerita sama ayah, aku gak tahu harus berbagi cerita dengan siapa. Tina, meski ibu sudah tiada, kasih sayang yang diberikan ibu tidak akan pernah hilang. Di sini ada banyak orang yang sudah membantumu seperti Bu Siti ini. Kalau kamu butuh apa-apa, jangan ragu untuk menerima bantuan ya.